Januari tahun 2023 di Probolinggo, Jawa Timur, Abdul Manan, seorang pria berusia 31 tahun, tinggal di Dusun Jawan, Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Manan, yang biasa disapa Manan, sudah menikah dengan Ayu Putri, yang berusia 30 tahun. Sayangnya, pasangan ini belum dikaruniai anak setelah menjalani 3 tahun perjalanan rumah tangga. Meskipun demikian, kehidupan rumah tangga mereka terbilang harmonis. Terlebih lagi, keduanya bekerja di perusahaan yang sama, yaitu PDAM Probolinggo. Hanya ada perbedaan di unit tempat mereka bekerja. Ayu bekerja di Mall Pelayanan Publik Dringo atau MPP Dringo, sedangkan Abdul Manan bertugas di kantor pusat PDAM di Desa Taman Sari. Jadi, walaupun keduanya bekerja sebagai pegawai PDAM, mereka memiliki peran yang berbeda dalam unit yang berbeda pula. Namun, mereka setiap hari memang pulang pergi masing-masing karena mungkin jam kerjanya memang berbeda. Beberapa hari di awal bulan Januari tahun 2023, Abdul Manan mulai merasakan adanya perubahan dalam sikap istrinya, Ayu Putri. Ayu yang biasanya pulang ke rumah pada sore hari, belakangan sering pulang terlambat bahkan kadang hingga larut malam. Yang lebih mencolok, setiap kali Ayu terlambat pulang, ia tidak memberi kabar dan sulit dihubungi. Setiap kali ditanya, awalnya Ayu selalu memberikan berbagai alasan atau berkelit, yang akhirnya sering menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Pada Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, malam itu terjadi pertengkaran antara Manan dan Ayu. Penyebab pertengkaran itu ternyata karena Manan mendengar di kantornya bahwa istrinya mungkin memiliki hubungan dengan pria lain. Sayangnya, Manan tidak tahu dengan pasti siapa yang dimaksud oleh orang-orang di kantornya karena mereka enggan memberikan informasi lebih lanjut. Keesokan harinya, kecurigaan Manan semakin bertambah melihat sikap istrinya yang sering pulang malam tanpa penjelasan. Pada Jumat malam, tanggal 13 Januari tahun 2023, setelah pulang kerja, terjadi pertengkaran hebat antara Manan dan Ayu. Hal ini dipicu oleh fakta bahwa Ayu pulang larut lagi pada hari itu. Manan bertanya dan mendesak Ayu untuk mengakui apa sebenarnya yang terjadi dan kemana Ayu pergi setiap malam. Akhirnya, Ayu, yang merasa terdesak dan takut melihat kemarahan suaminya, mengakui bahwa belakangan ini dia menjalin hubungan dengan rekan kerjanya yang bernama Doni Lukmana. Doni Lukmana, seorang karyawan berusia 30 tahun, adalah warga Dusun Pacar, Desa Jangur, Kecamatan Sumber Asih, Probolinggo. Doni bekerja sebagai petugas logistik di MPP Dringo, yang kantornya berada satu kompleks dengan kantor Ayu Putri, istri Abdul Manan. Manan sangat terkejut mendengar pengakuan tersebut. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa istrinya ternyata terlibat dengan teman kerjanya sendiri, bahkan Doni yang diketahui cukup akrab dengannya. Keterkejutan Manan semakin meningkat ketika menyadari bahwa pada hari Jumat tanggal 13 itu, ia bahkan sempat bertemu dengan Doni di kantor, bercanda, dan bahkan berfoto bersama. Saat itu, Doni menunjukkan sikap biasa saja di depan Manan. Namun, keterkejutan Manan tidak berhenti di situ. Rasa marahnya semakin memuncak ketika Ayu Putri, sang istri, mengakui bahwa mereka sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Doni. Mengetahui kenyataan tersebut membuat Manan merasa sangat sakit hati, dan kemarahannya mencapai puncaknya. Ia merasa dikhianati tidak hanya oleh istrinya, tetapi juga oleh Doni, teman baiknya. Keesokan paginya, sekitar pukul 4 subuh, Manan sudah bersiap-siap untuk pergi ke rumah orang tuanya di Desa Taman Sari, Kecamatan Beringgo. Di rumah orang tuanya, Manan mengambil sebilah pisau dan menyelipkannya di balik pinggangnya. Sekitar pukul 6 pagi, Manan berpamitan pada orang tuanya dan berangkat ke tempat kerja, yaitu ke loket PDAM unit Ringo yang berada di area Mall Pelayanan Publik PDAM Kabupaten Probolinggo, tempat Doni bekerja sebagai petugas logistik di MPP tersebut. Sesampainya di tempat parkir, suasana masih cukup sepi karena sebagian besar pegawai belum datang. Manan yang mengetahui Doni juga belum datang, menunggu beberapa menit hingga Doni tiba. Begitu melihat Doni, Manan menyapa dan menyalaminya. Namun, beberapa saat kemudian, Manan berbalik dan mengeluarkan sebilah pisau yang sudah dibawanya. Ia langsung mengarahkannya kepada Doni beberapa kali. Awalnya, Doni berhasil menghindari serangan tersebut. Tak lama kemudian, Doni juga mengeluarkan pisau yang ternyata sudah disiapkannya. Sepertinya, saat itu Doni telah mempersiapkan diri atau mungkin memiliki firasat bahwa sesuatu akan terjadi padanya. Mungkin Ayu Putri, istri Manan, telah memberinya peringatan bahwa suaminya mengetahui tentang hubungan mereka. Doni, yang merasa keselamatannya terancam, berusaha menghindar dengan berlari ke depan loket PDAM. Namun, Manan yang sepertinya sudah terpengaruh secara emosional segera mengejar Doni dan menghujamkan pisau di tangannya berulang kali ke arah Doni. Doni mengalami luka parah dan menghembuskan nafas terakhirnya di tempat kejadian sebelum mendapatkan pertolongan. Sementara itu, Manan melarikan diri dengan motornya ke arah timur, tujuan tidak diketahui. Setelah peristiwa mengerikan itu terjadi,
Sebenarnya, ada seorang petugas kebersihan di MPP PDAM setempat yang melihat kejadian tersebut. Namun, dia mengaku tidak berani ikut campur dan lebih memilih melaporkannya ke petugas satpam yang berjaga di pos penjagaan gerbang masuk MPP. Ketika petugas tersebut tiba di tempat kejadian, Doni sudah terkapar bersimbah darah dan telah meninggal. Peristiwa tersebut segera dilaporkan ke Polsek Dringu. Saat petugas kepolisian tiba dan melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa Doni mengalami 23 luka sayatan dan tusukan, termasuk di leher dan sekujur tubuhnya. Selanjutnya, jenazah Doni dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Probolinggo untuk dilakukan autopsi. 1 jam setelah peristiwa tersebut, sekitar pukul pagi, petugas Polsek Dringu menerima telepon dari orang tua Abdul Manan, yang tinggal di Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu. Keluarga Abdul Manan meminta polisi datang menjemput Abdul Manan yang saat itu sedang bersembunyi di rumah orang tuanya. Saat itu juga, tim dari Polsek Dringu segera meluncur untuk menjemput Abdul Manan agar diamankan dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Abdul Manan, pria berusia 31 tahun, mengakui kepada polisi bahwa ia merasa tidak bisa menahan diri karena terlanjur emosi setelah mengetahui kenyataan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan rekan kerjanya yang cukup akrab dengannya. Selama ini, Manan juga menyatakan menyesal atas perbuatannya yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Ia siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjerat Abdul Manan dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penghilangan nyawa berencana dan dihukum 20 tahun.